Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang kemajuan peradaban Islam pada masa Daulah Ayyubiyah, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi dan kebangkitan dunia Islam abad pertengahan. Tujuan pembelajaran video kali ini adalah peserta didik mampu memahami, menganalisis, dan mengevaluasi proses berdirinya Daulah Ayyubiyah, kemunduran Daulah Abbasiyah dan Fatimiyah, serta kemajuan peradaban Islam pada masa dinasti Ayyubiyah, serta mengaitkan nilai-nilai kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi dengan kehidupan sehari-hari. Kita akan mulai dari latar belakang sejarahnya, lalu masuk ke berbagai aspek peradaban, pendidikan, arsitektur, ekonomi, militer, dan pertanian. Selanjutnya yaitu indikator. A. Menjelaskan proses berdirinya Daulah Ayyubiyah dan Daulah Fatimiyah. B. Menganalisis faktor-faktor penyebab runtuhnya Daulah Abbasiyah dan Fatimiyah. C. Mengevaluasi strategi politik dan militer Salahuddin Al-Ayyubi dalam mendirikan Daulah Ayyubiyah. D. Menyusun argumen tentang pengaruh kebijakan Salahuddin terhadap kemajuan peradaban Islam. E. Membandingkan kontribusi Daulah Ayyubiyah dengan dinasti Islam lainnya dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan arsitektur. Langsung saja kita ke pembahasan pertama, yaitu latar belakang sejarah Daulah Ayyubiyah. Dinasti Ayyubiyah berdiri pada tahun 1171 Masehi. Saat itu, dinasti Fatimiyah yang bermazhab Syiah tengah melemah karena konflik internal, kepemimpinan buruk, dan tekanan eksternal dari tentara Salib. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, yang semula adalah panglima perang dari Syam di bawah Gubernur Nuruddin Zangi. Setelah diangkat menjadi Perdana Menteri Mesir dan wafatnya Khalifah Al-Adid dari Fatimiyah, Salahuddin memproklamasikan berdirinya Daulah Ayyubiyah dengan mazhab Sani, menggantikan kekuasaan Syiah. Transisi ini berlangsung dengan strategi politik dan militer yang cerdas dan relatif damai. Salahuddin Al-Ayyubi bukan sekedar pemimpin militer. Ia juga seorang negarawan yang visioner. Salah satu kebijakannya adalah memungut bea cukai dari pedagang Kristen yang datang ke Iskandariyah. Lalu dana tersebut diwakafkan untuk para ulama dan keturunannya. Kepemimpinan Salahuddin dikenal adil dan bersih dari dendam. Bahkan saat merebut Yerusalem dari tentara Salib, ia tidak membalas dendam. Sebaliknya, ia memberi jaminan keselamatan bagi penduduk Kristen. Ini menjadi bukti bahwa kekuatan sejati tidak hanya datang dari senjata, tapi juga dari akhlak yang mulia. Selanjutnya yaitu bidang pendidikan dan wakaf. Pendidikan menjadi prioritas. Dinasti Ayyubiyah membangun banyak madrasah dan lembaga keilmuan. Salah satunya adalah Madrasah Shauhiyah di Damaskus yang mengajarkan 4 mazhab sekaligus. Juga ada Dar al-Hadis Al-Kamilah untuk kajian hadis. Wakaf digunakan untuk membiayai pengajar, pembangunan madrasah, dan kesejahteraan ulama. Ini membuktikan bahwa pendidikan tidak hanya dibangun dengan semangat, tapi juga dengan sistem ekonomi yang matang. Selanjutnya adalah di bidang arsitektur dan benteng pertahanan. Dari segi arsitektur, Salahuddin membangun benteng besar di Bukit Muqattam, Kairo, yang dikenal sebagai Benteng Salahuddin Al-Ayyubi. Benteng ini strategis karena melindungi 2 kota sekaligus, Kairo dan Fustat. Ia juga memanfaatkan batu dari piramida Giza untuk memperkokoh benteng. Di dalam kawasan benteng terdapat Masjid Muhammad Ali Pasha, Museum Permata,
serta Museum Seni Islam. Ini menunjukkan perpaduan antara pertahanan, seni, dan spiritualis. Selanjutnya di bidang ekonomi dan perdagangan. Di bidang ekonomi, Ayyubiyah sudah mengenal sistem kredit dan letter of credit atau yang dinamakan LC, yang mirip dengan sistem perbankan modern. Perdagangan dengan Eropa tumbuh pesat, bahkan para pedagang Eropa bertransaksi menggunakan mata uang emas, dan sistem pajak serta bea cukai dijalankan secara teratur. Hal ini menunjukkan bahwa peradaban Islam saat itu tidak hanya kuat secara spiritual, tetapi juga sangat maju dalam pengelolaan ekonomi dan keuangan. Selanjutnya di bidang militer dan strategi pertahanan. Pasukan Ayyubiyah terkenal kuat dan disiplin. Mereka terdiri dari berbagai etnis, seperti dari etnis Barbar, Turki, dan Afrika. Senjatanya lengkap, mulai dari pedang, panah, hingga kavaleri berkuda. Bahkan mereka menggunakan elang sebagai simbol kekuatan. Strategi Salahuddin juga brilian. Alih-alih membangun banyak benteng kecil, ia memilih membangun satu benteng besar dan strategis yang melindungi pusat kota secara menyeluruh. Ini adalah strategi militer yang efisien dan sangat visioner. Untuk yang terakhir yaitu pertanian dan infrastruktur. Untuk memenuhi kebutuhan pangan, dinasti Ayyubiyah membangun sistem irigasi, waduk, dan terusan. Hasilnya, produksi pertanian seperti kurma, gula, dan gandum meningkat pesat. Ini menunjukkan betapa pemerintahan Ayyubiyah peduli pada kesejahteraan rakyatnya. Sistem ini menjadi fondasi ketahanan pangan yang kuat dan mengurangi ketergantungan pada impor dari luar. Dan yang terakhir adalah latihan soal, yaitu ada 5, bisa kalian kerjakan. Oke, cukup itu saja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.